Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas Oceanografi Kimia. Kali ini bersama saya Diana Livianti, kita akan membahas tentang satu materi baru. Materi apa itu? Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah dissolved gas atau gas terlarut yang ada di lautan. Apa saja materi yang akan kita bahas nanti akan kita lihat pada daftar isi atau konten yang akan kita bahas. Untuk pertemuan kali ini akan dibagi menjadi dua part, dan di video ini adalah part yang pertama. Berikut adalah yang akan menjadi pokok bahasan untuk materi dissolved gas atau gas yang terlarut di lautan. Yang pertama adalah komposisi gas di atmosfer. Yang kedua, ini adalah pertukaran gas antara di lautan dan juga udara. Yang ketiga, yaitu adalah dissolution gas yang ada di air laut. Yang kedua, adalah oksigen terlarut. Untuk materi yang pertama yaitu adalah komposisi gas di atmosfer. Seperti kita ketahui bahwa atmosfer sendiri merupakan atau dibentuk melalui komponen gas utama yang ada di lautan. Dan gas dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain karena memiliki perbedaan sumber dan juga sinknya atau tenggelamnya atau hilangnya. Nah, pada gambar tabel di samping ini merupakan komponen gas utama yang ada di atmosfer. Kalau misalkan kita lihat di sini ada nitrogen yang nilainya paling tinggi komponennya. Yang kedua yaitu adalah oksigen. Lalu zat yang sifatnya minor, maksud saya gas yang sifatnya minor, ada argon, karbon dioksida, dan juga jenis gas yang lainnya. Seperti yang ada di penjelasan di bawahnya. Untuk dissolved gas yang ada di air laut, ini kita bandingkan. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui berapa persen gas yang ada di atmosfer dan berapa persen gas yang ada di perairan laut. Umumnya komponennya sama antara nitrogen, oksigen, dan juga argon. Jadi nitrogen ini memiliki jumlah atau kapasitas yang besar, sedangkan oksigen dan argon memiliki jumlah yang lebih kecil. Namun berbeda jumlahnya bila dengan kadar karbon dioksida. Bila di atmosfer nilainya kecil, yaitu adalah sekitar 0,03%, sedangkan di perairan laut mencapai 90 mg per kilogram, lebih besar bila dibandingkan dengan jenis komponen yang lain. Hal tersebut yang menyebabkan lautan disebut sebagai blue carbon, yaitu karena kemampuan dari lautan yang dapat menyerap dan juga menyimpan karbon yang ada di ekosistem pesisir dan juga laut, seperti tersimpan di ekosistem mangrove, padang lamun, ataupun di ekosistem rawa. Nanti kita akan bahas di bagian akhir tentang proses dari penyerapan karbon itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah dissolved gas yang ada di perairan laut. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi, kelompoknya dibagi menjadi dua, yaitu ada reaktif gas dan non-reaktif gas. Kalau yang reaktif gas ini sifatnya lebih ke non-konservatif seperti oksigen CO2 ataupun CH4, sedangkan non-reaktif gas atau konservatif ini termasuk jenis-jenis logam gas mulia. Seperti itu. Sedangkan kalau berdasarkan kelarutan, ini dibagi menjadi dua, ada dissolved gas dan kelarutan atau dissolved gas yang memiliki nilai kelarutan atau solubilitas yang rendah dan solubilitas yang tinggi. Kalau solubilitasnya rendah, ini termasuk jenis-jenis gas mulia tadi yang sudah disampaikan sama dengan yang di atas, dan sedang yang memiliki solubilitas tinggi ini adalah kelompok dari SO2, NO2, ataupun NH3. Nah, gas reaktif utama terlibat dalam proses biologis dan siklus geokimia, seperti O2, CO2, dan juga nitrogen.
Sedangkan gas non-reaktif masih belum bisa dipastikan perannya dalam proses geokimia seperti apa. Selanjutnya, pertukaran gas antara di udara dan juga di lautan. Nah, pada proses ini kita akan mempelajari tentang stagnant boundary layer. Apa itu stagnant boundary layer? Kalau misalkan kita lihat proses pertukaran gas antara yang ada di perairan, seperti gambar skematik di sebelah kanan, di perairan dan juga udara, ternyata untuk proses pertukaran gas dari udara ataupun dari udara ke lautan ataupun sebaliknya dari lautan ke udara ini memiliki um, proses melewati proses difusi molekuler dan ternyata ada lapisan yang membatasi keduanya yaitu yang disebut sebagai stagnant boundary layer. Lapisannya tipis bahkan hanya beberapa mikrometer saja dan transparan bila dilihat dari uh, tidak bisa terlihat secara langsung ataupun dengan alat ya untuk sampai saat ini. Nah, untuk kecepatannya sendiri, proses perpindahan antara gas yang ada di udara dan di perairan ataupun sebaliknya sangat dipengaruhi oleh adanya turbulence yang ada di air seperti kecepatan angin ataupun gelombang yang mempengaruhi. Berikut merupakan gambaran skematik pertukaran gas yang ada di udara dan perairan. Seperti penjelasan yang sebelumnya, di sini juga selain tadi stagnant boundary layer, juga dipengaruhi oleh tekanan parsial yang ada di udara. Nah, jadi nanti akan ada penjelasan gambar yang lebih terperinci lagi. Nah, sekarang sumber dan hilangnya gas di perairan. Ternyata kalau misalkan kita lihat di sini, sumber dan tenggelamnya gas, kebanyakan gas dalam air laut berasal dari 3 sumber, yaitu dari atmosfer, melalui proses difusi molekuler yang tadi, yang kedua bisa dari proses atau aktivitas volcano, dan yang ketiga adalah dari proses kimiawi yang ada di perairan. Nah, jadi kalau untuk yang dari atmosfer difusi tadi sudah kita bahas. Nah, kalau untuk proses volcano di sini bisa melibatkan aktivitas gunung berapi yang ada di dasar laut. Nah, sedangkan kalau untuk proses kimia di sini dapat meliputi proses fotosintesis, respirasi, dekomposisi, ataupun proses-proses yang lain yang terjadi di perairan. Nah, dissolution gas in seawater. Nah, seperti apa? Konsentrasi gas dalam larutan berhubungan dengan tekanan parsial atau yang berkaitan dengan hukum Henry Law. Nah, kalau misalnya kita lihat nilai Cg itu apa sih? Konsentrasi of dissolved gas. Nah, kita mencarinya yaitu adalah nilai konstanta Henry-nya, lalu kita juga mencari tekanan parsial dari lingkungan yang mau kita amati. Nah, tekanan parsial sendiri ternyata sangat berkaitan juga dengan rumus yang lain, penjabarannya sebagai berikut yang ada di gambar, dan berkaitan juga dengan temperatur, ya nilai T atau temperaturnya. Nah, masuk ke contoh satu di sini, kalau misalkan kita lihat di sini kita akan mencari nilai dari gas CO2 yang terlarut di perairan laut. Dan kita sudah mengetahui nilai konstanta dari Henry yaitu adalah 0,065. Dan juga kita mengetahui nilai atmospheric concentration. Nah, CO2 atmosfernya kita sudah tahu. Jadi CO2 aqueous atau yang ada di perairan seperti apa? Kita tinggal mengalihkan saja konstanta Henry dengan nilai dari CO2 yang ada di lingkungan. Dan hasilnya seperti di sini, yaitu setara dengan 22,6 ppm atau 22 mikromol per liter. Berikut adalah
Henry Law konstanta. Nah, jadi seperti apa sih konstantanya? Ternyata nilai konstanta itu berbeda-beda untuk setiap jenis gas yang mau kita amati. Nah, konstanta Henry sendiri ini berkaitan atau sangat dipengaruhi oleh temperatur dan juga salinitas. Selain itu, nilai K atau konstanta tadi dapat meningkat seiring dengan temperatur dan salinitasnya yang menurun. Jadi berbanding terbalik. Nah, kalau misalkan kita lihat teman-teman di sini untuk solubilitas gas. Nah, jadi dia akan berkaitan sekali dengan temperaturnya. Semakin tinggi temperatur, maka nilai solubilitasnya semakin rendah. Sebaliknya, kalau udaranya dingin sampai di titik 0 derajat ini dia memiliki nilai solubilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini solubilitas gas atau kelarutan gas. Nah, ternyata kelarutan gas yang ada di perairan ini sangat bergantung oleh beberapa faktor. Yang pertama ini adalah temperatur. Nah, temperatur di sini meliputi dari solubilitas. Nah, kelarutan semua gas lebih besar dalam air dingin daripada di air yang hangat. Sedangkan untuk tekanan parsial, kelarutan gas dalam air meningkat karena adanya tekanan. Nah, jadi semakin besar tekanan, maka kelarutannya juga akan semakin meningkat. Selain itu juga salinitas di sini adalah kelarutan yang bervariasi berbanding terbalik dengan salinitas. Nah, ya, ini berhubungan dengan tadi konstanta Henry. Terus juga selain itu eh, sifat pelarutnya, terus sifat gasnya ini juga sangat mempengaruhi dan pertukaran gas biasanya akan lebih cepat pada kondisi badai ataupun juga tadi terpengaruh oleh arus dan juga gelombang serta angin daripada pada kondisi air yang tenang. Nah, ini adalah tabel dari perbandingan gas di suhu 0 derajat Celcius dan suhu 24 derajat Celcius. Nah, ini berkaitan dengan solubilitas tekanan parsial atau partial pressure tadi yang sudah disampaikan. Semakin tinggi parsialnya, maka tingkat solubilitasnya semakin tinggi juga. Nah, ini gambarannya di sebelah kanan. Bila Rho atau massa jenis air, massa jenis yang ada di udara lebih besar daripada yang ada di air, maka proses difusi akan berlangsung dari udara menuju ke perairan. Sebaliknya, bila gas yang ada di udara lebih kecil daripada yang ada di air, maka eh, proses difusinya ini akan sebaliknya, yaitu dari air dia akan berpindah ke udara. Nah, gambaran ini juga menunjukkan untuk nilai tekanan parsial untuk dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Perairan permukaan laut tampaknya terlalu jenuh untuk oksigen sekitar 3%. Rata-rata yaitu adalah 7 mikromol per kilo. Hal ini merupakan hasil injeksi gelembung selama pemecahan gelombang dan juga proses fotosintesis. Nah, jadi kelarutan oksigennya kalau misalkan kita lihat ternyata dissolved gasnya semakin menurun ketika suhunya juga semakin tinggi. Namun di sini juga dipengaruhi oleh keadaan di permukaan seperti gelombang dan juga proses fotosintesis dari kelompok plankton atau fitoplankton. Nah, selanjutnya ini adalah kecepatan perpindahan gas, gas transfer velocity. Di sini juga berkaitan dengan proses rumus ya teman-teman. Jadi ada nilai R, RTW yaitu sama dengan nilai RW dan juga RA, di mana di sini R yaitu adalah total gas transfer velocity.
Nah, ini akan dipengaruhi oleh nilai Ra, gas transfer velocity yang ada di air, maksud saya di udara dan juga air, dan Rw yaitu adalah gas transfer velocity yang ada di air. Selanjutnya, jika nilai Ra atau yang ada di udara lebih besar daripada Rw, maka gas memiliki konstanta Henry yang rendah. Kalau konstanta Henry-nya rendah, maka dia memiliki nilai solubilitas atau kelarutan yang tinggi. Sebaliknya, bila nilai Ra atau yang ada di udara lebih kecil daripada yang ada di air, maka nilainya konstanta Henry menjadi tinggi sehingga solubilitasnya menjadi rendah. Contohnya adalah oksigen, CO2, gas karbon monoksida ataupun metana. Nah, selanjutnya dissolved oksigen. Nah, untuk dissolved oksigen atau oksigen terlarut di sini di permukaan lapisan air laut ini berkisar antara 4,5 sampai 9 mg per liter. Dengan variasi temperatur yang semakin meningkat, di sini juga menunjukkan bahwa nilai atau solubilitasnya juga semakin menurun. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi dari oksigen yang ada di lautan. Seperti apa? Nanti kita akan bahas tentang yang pertama di sini adalah distribusi secara vertikal. Kalau misalkan kita lihat di sini pada permukaan dekat kesetimbangan atmosfer. Nah, ini juga memiliki nilai dari oksigen terlarut yang lebih tinggi. Namun di sini juga ada yang namanya zona minimum oksigen. Seperti apa zona minimum oksigen? Ini adalah proses yang terjadi dari pemanfaatan oksigen oleh biota yang ada di perairan. Contohnya apa? Misalkan dalam proses respirasi ataupun proses dekomposisi, oksidasi plant material intermediate water. Nah, jadi menimbulkan zona minimum oksigen. Sedangkan semakin dalam zonanya atau kedalaman dari perairan laut, maka dia bisa meningkatkan kadar oksigen seiring dengan semakin rendahnya juga suhu yang ada di perairan laut. Nah, ini juga merupakan gambaran dari profil vertikal, distribusi vertikal antara kelarutan oksigen yang ada di perairan Atlantik dan juga di Pasifik. Memiliki apa ya? Gambaran atau pattern yang sama antara Atlantik dan Pasifik, cuman memiliki perbedaan nilai yang cukup jauh ya, signifikan. Nah, untuk di video pertama sampai di sini terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut lagi di video part yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.